Kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir yang diduga dilakukan asisten rumah tangganya, Riri Khasmita, kini masih terus berjalan di ranah hukum. Saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nirina Zubir terlihat mengkritik sikap Riri Khasmita bersama para terdakwa lain yang tetap merasa tidak bersalah dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarganya tersebut. Ia menyebut dalih Riri dan komplotan sudah menerima kuasa jual tanah dari ibunda Nirina tidak ada kaitannya dengan mengubah kepemilikan sertifikat aset. Ditambah lagi dalih Riri Khasmita dan komplotan soal kuasa jual juga sudah dimentahkan lewat beberapa bukti yang dikantongi Nirina Zubir dan keluarga. Nirina Zubir kemudian menantang Riri Khasmita dan komplotan untuk mempertahankan argumen mereka saat bersaksi dalam persidangan kemarin. Istri Ernest Syarif itu meyakini para terdakwa hanya membuat kesaksian palsu demi meringankan hukuman mereka. Lantas, seperti apa ungkapan kekesalan yang dirasakan Nirina usai menjalani sidang kemarin? Sidang hari ini lumayan melelahkan ya, karena sebenarnya saksinya tadinya ada 4, tapi ternyata yang datang hanya 3. Nah, yang satu itu kan sebenarnya pasangan suami istri, jadi waktu persidangan dilakukan bareng tuh lumayan efisien, waktunya cepat gitu. Tapi giliran waktu kakak saya, oh my god, itu lama sekali. Terus lawyernya bertanyanya masih sama seperti minggu lalu gitu. Malah mungkin hari ini kayaknya lebih on deh semuanya. Lebih pada bersemangat ya semuanya ya, sampai berulang kali ditanya lagi pertanyaan yang sama kayak almost kayak ya tahu sih mungkin mau nyerang psikis ya gitu loh, tapi ya udah kita berikan aja itu panggungnya mereka, waktunya mereka. Cuman sayang sekali ada satu saksi yang belum hadir. Sebenarnya itu lumayan sih buat kita, lumayan penting sekali untuk dihadirkan, untuk kita juga mengungkap gitu loh, karena kan di sini juga perannya dia untuk membersihkan namanya dia juga dan mengungkap maksudnya apa yang pernah dia ceritakan ke kita dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan ya itu tadi, dan sebenarnya saya juga lagi punya perasaan nggak nyamannya tuh kayak oke, kita tuh sekarang lagi digiring opini gitu kan, seakan-akan anaknya Ibu Cut sudah menerima aliran dana dari hasil penjualan. Tadi dulu, ini apaan sih? Ini kan sebenarnya urusan ibu dan anak ya gitu loh. Tapi kayak lagi diiring opini ke situ gitu. Oke, fine. Tapi satu hal lagi yang selalu dipertanyakan adalah tentang surat kuasa jual yang dijadikan dasar ini semua jadi terjadi gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu tidak berkorelasi dengan yang sebenarnya sekarang yang terjadi. Kuasa jual itu kan tidak ada hubungannya dengan akhirnya lo bisa menjual apa kuasa jual tuh mengganti nama gitu. Maksudnya kuasa jual dalam kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan perubahan nama. Memang mungkin tujuannya itu membuat kami juga jadi emosional apa segala macam. Nggak apa-apa, kita hadapin kok, bring it on. Kita juga masih maksudnya bersemangat menghadapi ini semua dan nggak sabar untuk membuktikan kebenaran yang seada-adanya gitu loh. Jadi for now, alhamdulillah lancar persidangannya. Hanya itu tadi aja sih, berkali-kali digiring opininya kuasa dalam kasus ini ya, kuasa jual itu tidak ada sangkut pautnya dengan akhirnya Anda merubah nama dari sertifikat yang tadinya milik kami, milik ibu kami menjadi Riri Khasmita dan juga suaminya gitu. Nggak ada hubungannya. Katanya mau ngaku anak angkat lah, apalah segala macam, nggak ada. Mau keberatan apa-apa silahkan, tapi kita tunggu waktunya sampai Anda yang bersaksi dan ayo di bawah Al-Quran ya, kamu disumpah. Coba kamu kasih tahu sejujur-jujurnya. Kalau kamu masih berkelit juga dan kamu masih bohong juga, ya udah itu urusan kamu dan Tuhan. Cuman bener-bener saya tuh nggak sabar sampai orang-orang ini dibawa Al-Quran. Coba kalian memberikan pernyataan. Kalau saya kemarin dan kakak-kakak saya sampai hari ini juga kita sudah dibawa Quran dan memang kita menerangkan apa adanya dan apa yang memang sebenarnya terjadi. Saya nggak sabar sampai ini orang-orang ini coba kasih statement di bawah Al-Quran. Masih berani nggak berkelit dan masih berani nggak bilang keberatan. Kan diakui sama surat Cito, dia bilang. Cito bilang yang kemarin itu bukti-bukti, kwitansi, BPN, termasuk juga surat kuasa itu palsu. Rekayasanya dibuat sama Farida. Ya.
gitu. Farida dan Riri. Farida dan Riri. Ya. Dan saya tambahin lagi ya, di antara saksi hari ini itu sebenarnya yang selain kakak saya yang lebih krusial itu yang 2 orang tadi. Ibu Chandra Betty dan Bapak Rudolf Gahinsa. Mereka tuh pasangan laki istri. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal dengan semua tersangka, tidak pernah nerima uang, di mana dibilang Riri itu sudah membeli dari si Ibu Chandra Betty ini, pasangan ini ya. Dari pasangan ini. Jadi benar-benar sebenarnya buat kami itu sudah jelas ya, orang yang tidak pernah bertemu dan tidak mengenal, tapi namanya dibalik namakan. Suaminya itu disebut siapa namanya di akte aja, namanya beda lah dari yang bukan aslinya. dari Pak Rudolf ini. Jadi ya ini hari ini ya buat kami cukup memuaskan ya. Cukup memuaskan, tapi ya let's go. Saya nggak sabar sampai mereka semua di bawah Al-Quran disumpah. Buktinya juga akhirnya mereka tidak berkelit kan, nggak bisa berkelit juga. Karena mau gimana, emang beneran tidak pernah kenal dan tidak pernah terjadi. Jadi buat kami hari ini cukup menenangkan. Kami memiliki saksi Tante Chandra Betty dan juga Om Rudolf. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan ya udah, masih ada minggu depan lagi. Let's do this. Dan bahkan tadi saya hari ini juga dapat ada DM dari netizen yang juga mengatakan ternyata pada saat saya lagi ada di sidangan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata di waktu yang bersamaan ada orang juga yang berkasus atas nama Farida juga di PN Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya udah, ini membuat aku jadi tambah semangat. Bring it on, ayo let's go. Kita benar-benar kawal terus berantas kasus mafia tanah. Kita pokoknya sama-sama deh gitu. Karena yuk kita bikin jera orang-orang yang memang menyalahgunakan ini semua gitu. Dan sekali lagi saya selalu menitik beratkan adalah semoga mereka ini, para terdakwa ini dituntut setinggi-tingginya dan dihukum seberat-beratnya. Dan diberikan efek jera ya semuanya ya. Masih banyak sih, tapi kami juga sebenarnya masih penasaran sama hartanya mereka ya. Masih kemana nih? Karena dari kemarin ditanyainnya anak-anak nerima dana. Kenapa sih pertanyaannya nggak kebalik lagi? Mana? Kalau memang ini kalian menerima istilahnya dikasih surat kuasa jual, mana aliran dananya dikemanain sama duit-duitnya? Dan kalau memang ini sekarang saya yang lagi pertanyaan berat adalah nih saudara yang berinisial C yang tadi harusnya hari ini menjadi saksi, itu harusnya dia juga menjadi, ada beberapa nama ya yang akan menjadi tersangka susulan, tapi sampai detik ini kok belum ada ya, termasuk para fundernya. Tolong para penyidik, tolong para polisi gitu, kita lanjutkan lagi dong biar ini dia dicepat lagi semuanya dan terungkap lebih apa lagi ya istilahnya, lebih cepat, lebih terang lagi gitu. Karena ini ada fundernya, tidak mungkin tidak, karena nominalnya ini besar sekali. Dan Riri adalah seseorang yang baru datang dari daerah berapa tahun yang lalu. Wow, masa dalam semalam dia bisa langsung membiayai ini semua gitu kan. Teman-teman polisi kemarin sudah mengatakan kepada saya dan teman-teman penyidik ada tersangka tambahan. Mana? Ini kita udah jalan persidangannya tapi belum juga. Kami tunggu ya. Jadi mohon kinerjanya dipercepat lagi supaya yuk kita cepat-cepat buktikan kasus mafia tanah ini dan kita berantas sama-sama. Di sini tuh nggak tahu ya, maksudnya kayak tadi aja tidak hadir karena katanya di undangannya terlalu mendadak. Katanya begitu. Jadi ya I don't know, kita cuma bisa bersabar hati dan berdoa dan berharap bahwa terpanggillah hati nuraninya untuk datang dan menjelaskan ini semua. Dan juga kan mudah-mudahan bisa meringankan nama Anda. Cepetan deh. Pasti kita bersama keluarga semua, kakak beradik, menantu, semuanya juga bersatu di sini untuk benar-benar membela hak orang tua dan ibu dan bapak mertua kami gitu loh. Kok kami, mereka. Ya maksudnya kita di sini satu suara dan makanya kalau mereka mencoba menuduh apa segala macam, ayo udah keluarin aja semuanya. Nggak kita akan mundur gitu, kita nggak akan mundur. Diketahui bahwa pada sidang kali ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terlihat Nirina Zubir membawa 2 kakak kandung dan saudaranya untuk memberikan kesaksian di depan majelis hakim pengadilan. Tidak hanya itu, Nirina juga membawa beberapa bukti baru yang disebutnya bisa memperberat hukuman Riri Khasmita dan komplotannya. Mendengar hal itu, pihak kuasa hukum Riri Khasmita dalam hal ini diwakili putra
Kurniadi mengungkapkan pembelaannya terhadap kliennya itu. Lantas, seperti apa bantahan yang disampaikan pihak kuasa hukum Riri Khasmita terhadap pernyataan-pernyataan dari pihak Nirina Zubir? Ya, hari ini kan ada 3 saksi. Pertama, pemilik sertifikat awal ya, yang namanya Ibu Cendra Betty, ya kan. Dia pemilik 2 sertifikat dari 6 sertifikat yang dalam perkara ini. Gitu. Satu lagi kan adalah ahli waris yang merupakan kakak Nirina, gitu. Salah satu pemilik sertifikat juga. Kalau soal memberatkan kan itu tergantung majelis hakim ya. Gitu. Tapi kan ada fakta yang baru kita tahu bahwa adanya surat kuasa dari almarhum Ibu Cut itu kepada namanya Cito. Kita juga kan nggak tahu karena dari Cito itu kemana kan belum dijelaskan, dan Citonya juga kan belum dihadirkan ke sini. Dan bentuk surat kuasa itu seperti apa juga kan kita juga kan nggak pernah lihat, atau jaksa pun membuktikan surat kuasa tersebut. Kalau itu mungkin tanya ke pihak Farida ya. Kami kan dari Riri, tentu dalam hal ini namanya dipakai ya. Itu namanya dipakai, kemudian sertifikat tersebut masuk bank gitu atas nama Riri gitu kan. Kita juga sama-sama tahu Riri dengan situasi kondisi seperti itu apakah memungkinkan masuk namanya dipakai untuk masuk bank ya, untuk 6 sertifikat tersebut gitu ya. Saya tidak pernah mengirim opini ya. Faktanya kan itu diakui ya bahwa Nirina itu kan terima uang 1 miliar dan itu dia akui sendiri di muka sidang. Kemudian juga Vinta itu juga kan menerima uang 1,4 miliar kan. Itu transfer jelas dari rekening Riri kepada Vinta. Nah, uangnya dari mana kan itu sendiri kan belum tahu kan bersumber dari mana. Apakah Riri punya uang segitu banyak? Apakah benar diberikan oleh orang tuanya atau seperti apa kan belum tahu kan. Jadi menurut kami nggak ada opini kan, itu fakta, ada bisa dibuktikan print rekening korannya ya. Soal meringankan begini ya, jadi kita harus hitung dulu berapa sebenarnya nominal uang kan. Tadi saya juga tanyakan berapa nominal uang atas ke-6 sertifikat tersebut. Menurut pengakuan Cito itu nilainya 12 miliar. Menurut yang umum diketahui ada 17 miliar, ya kan. Tentu kan nanti faktanya itu setelah orang bank bersaksi. Sebenarnya berapa sih keseluruhan uang itu tersebut, peralihan sertifikat itu nominalnya berapa gitu. Nah, kemudian kan sudah diketahui uang itu kan pasti kan mengalir kemana-mana kan. Yang saat ini baru kita tahu adalah ada 2 nama, bahwa ada 3 ya, ada Nirina, ada Vinta, bahkan kemarin juga Ramdan mengakui bahwa menerima uang juga dari Nirina. Dari Riri. Sampai saat ini Riri nggak punya kapasitas membuat surat. Gitu. Riri itu hanya namanya dipakai di dalam sertifikat. Tapi inisiatifnya? Inisiatifnya dia juga kan pasif, karena ada pertemuan langsung kan antara Ibu Cut ke kantornya Farida. Gitu. Nah, itu harus digali dulu. Gitu. Jadi bagaimana bisa Ibu Cut ke kantor Farida, kemudian ada nama Riri dipakai di dalam sertifikat itu, nah itu harus digali terlebih dahulu gitu kan. Kenapa bisa tiba-tiba beralih? Nah, kalau aliran dana mungkin nanti biar penyidik aja yang buktikan ya. Jadi kan bisa ketahuan semua kan, penyidik kan punya. Bahkan sebenarnya kan ahli waris sudah memegang print rekening koran. Jadi sebenarnya sudah bisa dibuktikan dari ke-6 sertifikat itu 2 dijual, kemudian 4 diagunkan ke bank. Seharusnya kan udah tahu uang masuk dari bank, nah itu mengalirnya kemana aja sebenarnya kan udah bisa tahu lah. Mungkin di persidangan berikutnya mungkin.